Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqaqu maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-tayyibin al-tahirin. Amma ba'du, ya ayyuhal hafidhun, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, yang pertama dan paling utama marilah kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga jika kita coba menghitungnya, maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada salat Jumat ini termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini pula kami berwasiat kepada kita sekalian, khusus hadapi permasalahan yang mendatangkan kecemasan dan kegundahan. Jiwa menjadi terguncang, hati terasa suntuk dan resah. Goncangan dalam jiwa bisa menyeret manusia pada keadaan yang lepas kendali. Kecemasan, rasa takut, kecewa, ketidaktenangan bisa menggiring seseorang pada sikap kalah, bahkan menghabisi nyawanya sendiri. Oleh karena itu, kita membutuhkan formula yang pas untuk menghadirkan ketenangan,
kegembiraan, dan semangat yang membara di dalam jiwa kita dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kiat praktis yang bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk meraih ketenangan jiwa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Kiat yang pertama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kiat atau cara yang jitu bagi menjaga ketenangan jiwa. Tidak ada obat yang lebih mujarab dari zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kala seseorang berusaha mencari kebahagiaan lewat jalan yang salah. Bukan kebahagiaan yang didapatkan, justru kesengsaraan demi kesengsaraan yang datang bertubi-tubi. Ada yang ingin bahagia dengan datang ke diskotik, minum minuman keras, sampai menggunakan obat-obatan kesalahan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 142 bahwa ingat kepada Allah itu adalah penting. Fadkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan ingat kepada kalian. Waskuruni wala takfurun, dan bersyukurlah kalian, berterima kasihlah kalian. Kalian jangan kufur, jangan ingkar terhadap kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Persamaan seseorang yang mengingat kepada Tuhannya dan orang yang tidak mengingat kepada Tuhannya adalah seperti orang hidup dan orang mati. Jadi perbandingan orang yang ingat, orang yang berzikir kepada Allah dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir, yang tidak ingat kepada Allah adalah perbandingan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang berusaha untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan bimbingan dalam menata kehidupan yang lebih baik. Ketika kita tengah berada dalam ketakutan, kita berzikir dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika kita berbuat kesalahan dan dosa, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, astagfirullahaladzim. Ketika kita mendapat karunia kenikmatan, kita berzikir dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Maka orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah katakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati kalian akan menjadi tenang. Hadapi permasalahan yang mendatangkan kecemasan dan kegundahan. Jiwa menjadi terguncang, hati terasa sumpah dan resah. Goncangan dalam jiwa bisa menyeret manusia pada keadaan yang lepas kendali. Kecemasan, rasa takut, kecewa, ketidaktenangan bisa menggiring seseorang pada sikap kalah, bahkan menghabisi nyawanya sendiri. Oleh karena itu, kita membutuhkan formula yang pas untuk menghadirkan ketenangan, kegembiraan, dan semangat yang membara di dalam jiwa kita dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kiat praktis yang bisa kita praktekkan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk meraih ketenangan jiwa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Kiat yang pertama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah
kiat atau cara yang jitu bagi menjaga ketenangan jiwa. Tidak ada obat yang lebih mujarab dari pikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kala seseorang berusaha mencari kebahagiaan lewat jalan yang salah. Bukan kebahagiaan yang didapatkan, justru kesengsaraan demi kesengsaraan yang datang bertubi-tubi. Ada yang ingin bahagia dengan datang ke diskotik, minum minuman keras, sampai menggunakan obat-obatan terlarang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 142 bahwa ingat kepada Allah itu adalah penting. Fadkuruni adkurkum waskuruni wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan ingat kepada kalian. Waskuruni wala takfurun, dan bersyukurlah kalian, berterima kasihlah kalian. Kalian jangan kufur, jangan ingkar terhadap kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Persamaan seseorang yang mengingat kepada Tuhannya dan orang yang tidak mengingat kepada Tuhannya adalah seperti orang hidup dan orang mati. Jadi perbandingan orang yang ingat, orang yang berzikir kepada Allah dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir, yang tidak ingat kepada Allah, adalah perbandingan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Orang yang berusaha untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan bimbingan dalam menata kehidupan yang lebih baik. Ketika kita tengah berada dalam ketakutan, kita berzikir dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika kita berbuat kesalahan dan dosa, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, astagfirullahaladzim. Ketika kita mendapat karunia kenikmatan, kita berzikir dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Maka orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah katakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah, hati kalian akan menjadi tenang, hati kalian akan menjadi tenang. Adapun cara yang kedua, yaitu yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah yang bisa menolong kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah pertolongan yang lebih baik dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita harus yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon pertolongan untuk semua hajat kehidupan kita. Sebagaimana ketika kita membaca surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami berlindung, mengabdi, dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita memohon untuk membantu mengatasi persoalan problematika yang kita hadapi. Yakinlah, jika kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Sesulit apapun keadaan kita, sebagai seorang muslim harus yakin adanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dengan pertolongan Allah membuat hati kita menjadi tenang dan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum in hamma qawlan an yabsutuhu ilaykum aydihum
فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian ketika satu kaum bermaksud tidak menyerang dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Bertakwalah kepada Allah dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Ayat ini turun masyarakat muslimin berkenaan dengan seorang yang bernama Laurus bin Harith yang hendak membunuh Rasulullah SAW. Sesampainya di hadapan Nabi, ia mengacungkan pedangnya sambil menggertak Nabi. Siapakah yang dapat membela? Dengan sepenuh keyakinan Rasulullah SAW, Allah yang akan membela. Mendengar jawaban Nabi yang demikian, Laurus itu langsung gemetar sampai pedang yang tangannya terlepas. Rasulullah SAW akhirnya mengambil pedang tersebut dan sebaliknya Rasul berkata, siapa sekarang yang dapat membela? Pria ini hanya bisa menjawab, jadilah kau sebaik orang yang bertindak. Laurus lalu dilepaskan oleh Rasulullah SAW. Sepulangnya ke kaumnya, ia berkata, saya baru saja pulang menjumpai seorang manusia yang paling baik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kisah ini mengandung pelajaran tentang yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menentukan iman kita kepada Allah. Yakin dengan pertolongan Allah akan menimbulkan semangat dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup ini. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, adalah kiat atau cara yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung dan tidak mungkin sanggup kita hitung. Begitu banyak nikmat Allah yang harus kita syukuri. Kecemasan dan ketidaktenangan jiwa salah satu sebabnya karena kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ber-14 dan kita rasakan setiap saat di depan mata kita sendiri. Jika kita lalai dalam bersyukur, Allah akan memberikan adab yang membuat kita tentu tidak akan bisa merasa tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl, wa darallahu majalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarajat minha fa'adaqahu Allahu libasan ju' wal khawfi bima kanu yasna'. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezeki datang kepadanya berlimpah-limpah dari segala tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana, kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, adapun kiat atau cara yang keempat yaitu adalah membaca, menyimak dan merenungi Al-Quran. Sebagai mukjizat terbesar Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran memiliki fungsi sebagai penenang jiwa. Setiap orang yang membaca, menyimak dan merenunginya, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca setiap harinya akan membuat hati kita menjadi tenang dan tentram. Al-Quran adalah sifat penyembuh dari segala kemudahan dan luka-luka. Orang yang ingin meraih ketenangan jiwa sudah sepatutnya tidak boleh jauh dari Al-Quran. Semakin kita dekat dan akrab dengan Al-Quran, semakin tenang dan bahagia hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 23, Allahu nazzala 'alal hadid kitaban mutasyabihan matani taksha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum
qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahu yahdihi man yasha wa may yudlilillah fama lahu min had. Allah telah menurunkan perkataan yang baik, yaitu Al-Quran. Ayat-ayatnya berulang-ulang karenanya oleh orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, dan kepada siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak seorang pun dapat memberikan petunjuk. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, itulah yang praktis untuk meraih kemenangan jiwa kita. Yang pertama, yang berzikir, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Dan yang kedua, yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita. Yang ketiga, bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan. Dan yang keempat, membaca, menyimak dan merenungi Al-Quran. Marilah kita amalkan, insya Allah kita akan bisa merasa hati kita menjadi lebih baik dan hati kita akan menjadi lebih tenang dan tentram. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing dan melindungi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni istighfarahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhan nas, ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa 'afidu 'ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi nafsihi wa thanna bi malaikatihi nafsihi. Faqala ta'ala wa lam yazal qadiran 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar.